Hello guys, welcome back to Mario Angelo. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai komik This Is yang volume kedua. Kalau kalian belum melihat video gua mengenai pembahasan seluruh alur cerita This Is yang volume pertama, kalian bisa cek aja link ada di deskripsi mengenai This Is yang pertama, karena itu bersambung ya. Jadi kalian bisa lihat This Is yang pertama seperti apa. Jadi ya lu bisa tau lah alur cerita seperti apa. Oke, yang udah menonton This Is yang pertama lanjut ke This Is yang kedua. Oke, This Is kedua menurut gue sih komik yang menurut gue bagus banget. Langsung kita masuk segmen ke DC Comics Indonesia. Oke, seperti kalian bahwa gue akan membahas mengenai This Is volume kedua yang berjudul The Unkillables. Oke, The Unkillables. Ini menurut gue, aduh. Jadi kalau kalian udah lihat video gue mengenai This Is yang pertama, This Is yang pertama itu adalah tokoh utamanya adalah hero-hero dan juga villainnya. Tapi kalau yang This Is kedua ini menceritakan survivalnya dari villain-villainnya, yaitu adalah Deathstroke sebagai tokoh utamanya di sini. Jadi ini berfokus pada villain-villain yang berusaha untuk survive dari kejaran-kejaran para zombie dan juga virus antimatter. Dan seperti itu ya. Langsung kita masuk ke inti dari ceritanya. Hari pertama virus anti-life di Kentucky, seseorang menyewa Deathstroke alias Slade Wilson untuk membunuh sekelompok orang yang ada di sana. Tiba-tiba di tempat tujuan, tanpa disangka, yang dihadapi Deathstroke adalah sekelompok manusia yang sudah terinfeksi virus anti-life. Deathstroke memang dengan mudah bisa menghadapi mereka. Namun, sebuah panggilan telepon pada akhirnya membuat dirinya ikut terinfeksi. Hari kedua virus anti-life, kesadaran Deathstroke kembali dan tiba-tiba ia sudah berada di tengah kota dengan para manusia, yaitu zombie ya, berkeliaran di sekitarnya. Sementara itu, di kota Gotham, Red Hood alias Jason Todd ini tiba di Batcave. Dia terkejut mendapati tubuh ketiga orang rekannya, yaitu Batman, Robin, dan juga Nightwing yang sudah terbujur kaku dengan bersimbah darah. Setelah sempat bertemu dengan Ace, anjing German Shepherd milik Batman, Jason mengumpulkan ketiganya dengan layak di dalam gua. Ia pun kemudian pergi mencari keberadaan anggota keluarga Batman yang masih terdeteksi bernyawa dengan menggunakan Batmobile. Dan juga anjing Ace itu ikut bersama dia. Malam harinya, Slade Wilson akhirnya menghubungi putrinya, yaitu adalah Rose, dan mengatakan akan segera menjemputnya. Man-Bat yang sudah terinfeksi sempat menyerang Slade, namun dirinya masih baik-baik saja. Rose yang melihat Man-Bat itu menggigit ayahnya, dan dia mengira bahwa ayahnya sudah ikut terinfeksi dan bersiap untuk membunuhnya. Untungnya, Slade berhasil meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja alias dia kebal terhadap virus anti-life. Sesaat kemudian, Mirror Master akhirnya muncul dari kaca helikopter yang sebelumnya ditumpangi Slade untuk menjemput Rose. Ia mengaku sebagai utusan Vandal Savage yang diminta untuk menjemput keduanya agar bergabung dengan Vandal dan yang lainnya. Setelah menerima kacamata antivirus, keduanya pun pergi bersama Mirror Master hingga akhirnya tiba di Tree Lobster. Vandal Savage menyambut keduanya. Ia kemudian memperkenalkan Slade dan Rose dengan orang-orang lain yang telah ia kumpulkan sebelumnya. Mereka adalah Solomon Grundy, Creeper, Cheetah, Captain Cold, Lady Shiva, Deadshot, dan juga Bane. Vandal Savage menyatakan bahwa ia mengumpulkan mereka semua karena masing-masing memiliki kemampuan yang bisa dimanfaatkan bersama untuk bertahan hidup. Ketika di Gotham City Police Department alias GCPD, Komisaris Jim Gordon, Detektif Harvey Bullock, dan juga Batgirl alias Cassandra Cain terlihat sedang berjibaku melawan serbuan sekelompok zombie. Sayangnya, Harvey Bullock terkena gigitan salah satu di antaranya dan terpaksa dihabisi oleh si Batgirl. Tak lama kemudian, Batmobile menerobos masuk ke dalam bangunan dan Jason keluar dari kendaraan tersebut. Tanpa basa-basi, ia meminta keduanya untuk masuk ke dalam dan ikut bersamanya. Setelah membuka identitas dirinya dan juga Cassandra, Jason menyatakan bahwa hanya mereka bertiga rekan Batman yang masih tersisa di Gotham. Jim akhirnya tidak percaya bahwa putrinya, Barbara, telah tewas. Mau tidak mau, Jason membawa Gordon ke TKP agar dia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sempat Jason sangat kesal melihat tubuh Joker yang sudah tidak bernyawa tergeletak di sana.
Ia lantas melampiaskannya dengan meletakkan tubuh Joker di bagian depan Batmobile karena dia pernah gagal untuk membunuh dia tempo hari tersebut sebelum virus anti-life menyerang. Hari ketiga virus anti-life, Jason dan yang lainnya tiba di kota Bloodhaven. Mereka melihat adanya konsentrasi kawanan zombie ke sebuah gedung yang ada di wilayah pinggiran. Penasaran, mereka lantas menerobos masuk dan menemukan sekelompok anak kecil di sana yang dipimpin oleh Levitia. Bangunan tersebut ternyata sebuah panti asuhan. Setelah mereka masing-masing memperkenalkan diri mereka, akhirnya Jim Gordon memutuskan bahwa mereka akan tinggal di sana untuk membantu anak-anak tersebut untuk bertahan hidup. Lanjut ke volume kedua. 3 minggu berlalu di Bloodhaven, Jason dan Jim Gordon tengah berdiskusi apakah mereka perlu menghabisi para zombie sebelumnya dikurung oleh anak-anak panti asuhan di sebuah ruangan atau tidak. Tetapi setelah mereka berdiskusi, tak lama kemudian Cassandra datang dan memberitahu mereka adanya sebuah pemberitahuan di radio. Pemberitahuan tersebut ternyata datang dari Lois Lane yang menyatakan bahwa mereka akan pergi meninggalkan bumi untuk menuju tempat yang lebih aman. Siapapun yang berminat ikut bisa mendatangi salah satu dari 2 lokasi persembunyian yang ada, yaitu Pulau Themyscira atau hutan rimba Poison Ivy yang ada di Gotham. Akhirnya, Jim Gordon memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi mereka untuk menuju ke lokasi persembunyian yang dimaksud apabila harus membawa serta semua anak panti yang masih bertahan hidup. Sementara itu, di Balls Pyramid, Mirror Master memberitahu Lady Shiva bahwa putrinya Cassandra masih hidup. Shiva lantas meminta Mirror Master untuk mempertemukan mereka berdua. Tak lama kemudian, dengan memanfaatkan kemampuan Mirror Master, keduanya pun akhirnya bertemu. Tanpa banyak basa-basi, Shiva meminta Cassandra untuk ikut bersama dia. Tetapi Cassandra tidak menolak, namun ia hanya mau pergi jika anak-anak yang di sana juga ikut pergi bersama dia. Sadar hal tersebut tidak memungkinkan. Karena itulah Shiva lalu menyerang Cassandra, berniat untuk membawanya dengan cara apapun. Keributan yang terjadi membuat Jim Gordon dan yang lainnya tiba di TKP tersebut. Mau tidak mau, Shiva pun akhirnya kembali dengan tangan hampa tanpa putrinya. Setibanya di Balls Pyramid, Vandal Savage mengkonfrontasi ulah Shiva barusan karena bisa membahayakan Mirror Master yang kemampuannya benar-benar mereka butuhkan. Hal tersebut memicu ketegangan di antara kelompok Vandal Savage. Untungnya, Slade berhasil untuk menenangkan mereka semua. Vandal lantas mengajak Slade untuk ikut dengannya ke sebuah ruangan. Tanpa disangka, di sana ada Creeper yang tubuhnya sedang dibedah oleh Solomon Grundy. Belum sempat hilang keterkejutan Slade, akhirnya Solomon Grundy sudah lebih dulu menghantamnya hingga tak sadarkan diri. Saat terbangun, Creeper memberitahunya bahwa ia juga tak sadar bisa terjebak oleh rencana Savage. Vandal Savage sendiri mengaku bahwa ia hendak mencari tahu apa yang sebenarnya bisa membuat keduanya kebal terhadap virus anti-life dengan cara apapun. Namun kejutan berikutnya datang. Tiba-tiba Ravager sudah ada di sana dan langsung menghujamkan pedangnya ke tubuh Savage. Kemampuannya untuk melihat kejadian masa depan membuatnya tahu apa yang akan dialami oleh ayahnya. Setelah membebaskan Slade dan Creeper, akhirnya Rose mendadak panik dan meminta mereka semua untuk segera kabur dari sana. Sesaat kemudian, Wonder Woman yang sudah terinfeksi oleh virus itu menerobos masuk dan langsung membelah tubuh Vandal Savage menjadi 2 bagian dengan kedua tangan kosong. Tanpa banyak membuang waktu, akhirnya Mirror Master membuka akses ke panti asuhan Bloodhaven dan membawa rekan-rekannya satu persatu ke sana. Setelah semuanya berpindah, ia pun kembali untuk menjemput Captain Cold yang sebelumnya bertahan di sana untuk menghambat pergerakan Wonder Woman. Saat dia sedang mencari keberadaan Captain Cold, tiba-tiba orang yang dicari sudah muncul dan menggigitnya dari belakang. Sementara itu, setelah melalui perdebatan panjang, Jim Gordon memutuskan untuk menerima Slade dan yang lainnya juga di sana. Ia juga setuju dengan rencana Slade untuk melatih puluhan anak-anak panti asuhan itu agar lebih siap di saat-saat genting. Rose lantas menanyakan mengenai ruangan tertutup rapat di sana. Setelah tahu isinya adalah anak-anak panti asuhan yang sudah terinfeksi dan tidak bisa tertolong lagi. Akhirnya, Slade dan yang lainnya memastikan Gordon bahwa keberadaan para zombie di sana itu akan sangat-sangat berbahaya. Tetapi Jim Gordon masih sempat bersikeras karena ia sama sekali tidak tega kalau harus menghabisi mereka yang masih di bawah umur. Namun akhirnya
dia pasrah dan membiarkan yang lain masuk ke dalam ruangan tersebut dan menghabisi anak-anak terinfeksi yang ada di sana satu persatu. Hari demi hari berlalu. Latihan yang diberikan oleh Slade dan rekan-rekannya membuat hubungan mereka dengan para anak panti semakin dekat. Kecuali untuk Slade yang sengaja melatih mereka dengan keras. Suatu malam, Bane mendengar Ace sedang menggeram. Ia lantas menghampirinya tanpa menyadari Mirror Master yang sudah terinfeksi muncul perlahan dari jendela yang ada di belakangnya. Aksi Mirror Master tersebut tidak berhenti di sana. Ia memanfaatkan jendela demi jendela, kaca demi kaca, untuk satu demi satu menarik anak-anak panti asuhan ke balik cermin. Bahkan Deadshot yang hendak menyelamatkan mereka, salah satu anak panti asuhan itu ikut menjadi korbannya. Sesaat kemudian Cassandra datang. Tangannya terlihat memegangi pundaknya dari balik jubah. Ia memberitahu Jim Gordon bahwa Bane telah terinfeksi dan berlari keluar bangunan setelah sempat menabraknya. Akhirnya penasaran, terpaksa Jim Gordon menuju keluar untuk mencari Bane. Ia pun panik begitu mengetahui bahwa Bane baru saja menghancurkan pagar agar para zombie yang selama ini berada di luar bisa masuk ke dalam bangunan. Lanjut ke volume ketiga. Solomon Grundy akhirnya melakukan penyerangan menghadap Bane yang berlari ke arah anak-anak panti. Dengan setarikan, ia sukses mencopot kepala Bane dengan mudahnya. Rasa cintanya pada mereka membuat Solomon Grundy sudah siap mengorbankan dirinya asalkan anak-anak panti bisa kabur dengan selamat. Tapi tidak disangka, alih-alih melakukannya, mereka justru menyiapkan senjata masing-masing dan mulai menyerang kerumunan zombie yang tengah mengeroyok Solomon Grundy tersebut. Begitu ada kesempatan, Creeper langsung melompat dan menarik Solomon Grundy dari tengah-tengah keroyokan zombie. Dalam tekanan bahaya, Komisaris Jim Gordon dan Slade Wilson alias si Deathstroke ini memutuskan untuk meninggalkan TKP dan pergi menuju ke Gotham Jungle, tempat di mana Poison Ivy dan Harley Quinn berada, dengan menggunakan 2 buah bis dan 1 Batmobile. Di tengah perjalanan, tanpa diduga, Mirror Master kembali muncul dan menyerang Slade yang ada di balik kemudi. Ia juga sempat menarik beberapa anak panti sebelum akhirnya dilumpuhkan untuk selama-lamanya oleh Ace dan juga Cheetah. Slade sendiri masih selamat berkat kemampuan regenerasi tubuhnya. Memasuki kota Gotham, mereka disambut oleh kawanan zombie dalam jumlah masif. Tidak itu saja, Rose Wilson alias Ravager ini punya kemampuan melihat sekelebat masa depan, mendadak meminta Jason Todd alias Red Hood ini yang ada di sampingnya untuk buru-buru memasang sabuk pengaman. Penyebabnya ketahuan sesaat kemudian. Akhirnya, Wonder Woman yang melaju kencang dari angkasa dan menghantamkan tubuhnya ke Batmobile, yaitu which adalah kendaraan yang dikendarai oleh Rose dan Jason hingga terpental jauh. Melihatnya, Cheetah segera keluar dari bis dan menghadang Wonder Woman. Aksinya diikuti oleh Creeper dan Solomon Grundy. Akhirnya mereka bertiga bahu-membahu mencoba untuk melumpuhkan Wonder Woman yang masih terinfeksi oleh virus tersebut. Slade lantas meminta Gordon untuk keluar bersama anak-anak panti yang ada di bis mereka, dan dia hendak pergi sendiri demi membuka jalan dari kerumunan para zombie sekaligus menyelamatkan Rose. Akhirnya Gordon memaksa ikut, serta karena ada alasan Jason ada di sana. Tanpa keduanya, anak-anak panti berlari sekuat tenaga menuju bis yang ada di belakang mereka. Lady Shiva, pengemudi bis yang dituju, yang mengetahui segera memerintahkan Cassandra Cain untuk membantu mereka masuk ke dalam bis secepatnya. Tetapi apesnya, begitu anak terakhir berhasil masuk, seorang zombie justru menarik Cassandra Cain hingga terjatuh. Tanpa buang waktu, Shiva meminta salah seorang anak yang bernama Letitia untuk lanjut mengemudikan bis tersebut, sementara dirinya turun dan berusaha menyelamatkan putrinya. Pada akhirnya, Shiva memang berhasil melakukannya. Cassandra masuk kembali ke dalam bis dengan selamat, namun tidak dengan dirinya. Seorang zombie sukses menyabetkan cakarnya ke punggung Shiva. Sadar dirinya sudah terinfeksi dan bakal membahayakan banyak orang, Shiva pun akhirnya menarik diri jantungnya hingga ia tewas. Sementara itu, Slade dan Jim Gordon mulai menguatkan Rose dan Jason yang dalam kondisi luka parah dari dalam Batmobile. Sialnya, bis yang mereka gunakan hancur lebur akibat Solomon Grundy yang baru saja dilemparkan oleh Wonder Woman tepat mengenai kendaraan tersebut. Dengan kemungkinan bertahan yang menyempit,
Akhirnya, Slade berpesan pada Jason untuk menjaga anaknya baik-baik karena ia berniat untuk tetap tinggal dan memberi waktu pada yang lain agar bisa kabur. Sayangnya, sama seperti Cheetah dan yang lain-lain, usaha Slade sia-sia. Satu persatu mereka tewas di tangan Wonder Woman. Kini perhatian Wonder Woman mulai beralih pada satu bis yang tersisa. Dengan kedua tangannya, ia mulai mengangkat bis tersebut ke udara dan melepaskannya begitu saja. Seluruh orang yang ada di dalam bis itu panik. Tetapi, tanpa disangka-sangka, salah seorang anak mengucapkan kata Shazam. Dan dia adalah Mary Marvel yang selama ini sengaja menyembunyikan identitasnya karena khawatir terinfeksi di saat dia sedang menggunakan kekuatan Shazam. Setelah memastikan bis dalam keadaan aman, akhirnya Mary keluar dan mengkonfrontasi Wonder Woman dengan pertarungan yang sangat sengit di tengah pandemi tersebut. Berkat latihannya selama 3 bulan bersama Cassandra dan Shiva, tanpa ragu, Mary mematahkan kedua tangan Wonder Woman dan memukulnya sekuat tenaga hingga terhujam ke tanah. Agar tidak banyak membawa waktu, akhirnya Mary kemudian berhasil membawa bis memasuki area Gotham Jungle. Ia dan yang lainnya juga disambut tidak hanya oleh Poison Ivy dan Harley Quinn, juga ada sosok John Constantine, Dr. Fate, Zatanna yang memasuki bahwa lokasi tersebut aman dari para zombie karena sudah dikelilingi oleh kekuatan sihir. Jadi seperti itu mengenai komik DC Volume 2 The Unkillables. Jujur ini menurut gue endingnya menurut gue sangat-sangat bagus menurut gue. Ini dapat good ending karena mereka semua selamat. Ya beberapa ada masih banyak yang mati, cuman endingnya selamat. Kalau gue secara suka atau enggaknya, gue lebih suka DC yang volume pertama. Itu dapat bad ending. Akhirnya mereka setelah tidak ada jalan lain, Superman mati, Flash mati, semuanya mati, mereka pindah ke Earth lain, Multiverse, Earth 2. Tapi kalau di sini gue sukanya ya good ending. Cuman tokoh utamanya adalah para villain-villainnya, si Deathstroke yang memimpin. Jadi seperti itu ya. Ya itu aja mengenai video kali ini mengenai DC ya kan. Juga ada komik DC satu lagi adalah DC Hero atau apa gitu loh. Ada satu lagi cuman itu akan gue bahas di komik kedepannya seperti itu ya. Oke. Ya itu aja video kali guys mengenai DC Volume 2 The Unkillables. Adakah yang dari kalian mempunyai pertanyaan atau komentar? Tulis di kolom komentar dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke. Ya itu aja video kali ini mengenai seluruh cerita DC Volume 2. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya guys. Adios. Woo!